Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi PKLH, Pendidikan Kebersihan dan Lingkungan Hidup, bab yang ke-6 tentang flora dan fauna. Nah, anak-anak, mari kita simak pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar lebih banyak tentang flora dan fauna, sebaiknya kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari flora dan fauna. Nah, yang pertama kita bahas adalah flora. Nah, jadi flora itu adalah segala macam jenis tumbuhan atau tanaman yang memiliki klasifikasi dan juga ciri-cirinya yang ada di Indonesia berdasarkan persebarannya. Jadi, kalau dunia flora itu dunia yang bersangkutan dengan segala jenis tumbuhan ataupun jenis tanaman. Nah, anak-anak, untuk jenis flora yang akan kita pelajari adalah anggrek hitam atau Coelogin pandurata. Nah, Indonesia memiliki banyak hutan tropis. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan hutan tropis? Nah, jadi hutan tropis itu adalah hutan yang berada di area tropis dengan suhu hangat. Jadi hutan jenis ini memiliki curah hujan tinggi dengan intensitas sekitar 1.800 sampai 2.000 mm setiap tahunnya. Nah, di hutan tropis itu tumbuh berbagai jenis tumbuhan. Nah, salah satunya adalah tumbuhan anggrek hitam. Nah, nama latin dari anggrek hitam adalah Coelogin pandurata. Nah, untuk ciri-ciri dari anggrek hitam. Nah, yang pertama, anggrek hitam memiliki bunga dengan kelopak berwarna hijau. Nah, kalian bisa perhatikan gambar yang ada di atas. Kemudian yang kedua, bagian lidah atau labellum berwarna hitam bergaris-garis hijau. Dan yang ketiga, kuntum bunga dapat mencapai 14 cm dan aromanya wangi. Jadi kalau kalian misalnya ada memelihara anggrek hitam, kalian bisa mencium aroma dari bunga tersebut. Anggrek hitam ini merupakan maskot flora dari Provinsi Kalimantan Timur. Nah, jadi setelah tangkai bunga anggrek hitam itu layu, maka pangkal hitam bagian paling bawah akan membesar berbentuk bulat pipih. Nah, jadi setiap batang memiliki 2 daun dan berakar serabut. Jadi biasanya anggrek hitam ini tumbuh merumpun pada pohon tua yang sudah umurnya berpuluh-puluh tahun. Habitat anggrek hitam. Anggrek hitam biasanya tumbuh pada pohon tua di daerah yang lembab, misalnya seperti pinggiran sungai atau pinggiran rawa-rawa. Nah, anggrek hitam ini juga bisa kita temukan di Kota Balikpapan, tepatnya di Kebun Raya Balikpapan, kilometer 15, Kelurahan Karangjoang, Balikpapan Utara. Nah, jadi di Kebun Raya Balikpapan itu ada jenis tanaman anggrek hitam. Nah, untuk jumlah anggrek hitam setiap tahunnya kini kian menurun. Kenapa bisa menurun? Karena terjadinya pembukaan lahan perkebunan, kemudian pembukaan tambang batu bara, kemudian kebakaran hutan, dan terjadinya perdagangan anggrek hitam secara ilegal. Nah, jadi itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya produksi dari anggrek hitam. Kemudian yang kedua, fauna. Jadi, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan fauna? Jadi fauna adalah alam hewan yang mencakup segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Nah, biasanya fauna itu disebut sebagai dunia hewan. Selain flora, Balikpapan juga memiliki fauna yang khas, yaitu fauna jenis bekantan. Nah, jadi bekantan ini adalah hewan berhidung besar dan panjang. Warga lokal biasanya menyebut bekantan sebagai monyet Belanda
Kenapa disebut sebagai monyet Belanda? Karena memang bekantan ini hampir mirip dengan hewan monyet. Nah, apa saja ciri-ciri dari bekantan? Nah, jadi ciri-ciri dari bekantan yang pertama, bekantan suka bergelantungan di pohon-pohon. Nah, jadi bekantan itu kan tempat tinggalnya memang di pohon. Jadi, itu yang menyebabkan kenapa bekantan suka bergelantungan di pohon-pohon. Kemudian yang kedua, bekantan suka memakan buah, biji-bijian, dan daun-daunan. Yang ketiga, bekantan mempunyai perut yang bulat dan membuncit. Yang keempat, bulu bekantan berwarna coklat kemerahan. Yang kelima, bekantan hidup berkelompok antara 10 sampai 15 ekor. Kemudian yang keenam, bekantan betina memiliki hidung yang lebih kecil daripada bekantan jantan. Nah, jadi itu adalah ciri-ciri dari hewan bekantan. Selanjutnya, habitat bekantan. Nah, bekantan itu tinggal di antara pohon-pohonan. Nah, jadi itu yang membuat bekantan suka berpindah-pindah tempat dari dahan yang satu ke dahan yang lain karena memang mereka tinggal di antara pohon-pohonan. Nah, bekantan ini dapat kita jumpai di Teluk Kota Balikpapan. Bekantan hidup berkoloni di hutan mangrove. Nah, anak-anak, akhir-akhir ini lahan untuk habitat bekantan menjadi sempit. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Nah, yang menjadi penyebab sempitnya lahan untuk habitat bekantan karena peralihan fungsi hutan menjadi lahan industri dan juga sebagai lahan perkebunan. Kemudian juga karena kebakaran hutan. Nah, jadi itu yang menyebabkan habitat hidup bekantan di Kota Balikpapan menjadi sempit. Nah, anak-anak, jadi itu adalah penjelasan materi kita untuk hari ini dari buku PKLH bab yang ke-6 tentang flora dan fauna. Nah, jadi yang menjadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah yang pertama, keunikan anggrek hitam dan bekantan merupakan kekayaan alam yang dianugerahkan kepada manusia. Yang kedua, kekasan anggrek hitam dan bekantan dapat menjadi wisata edukasi bagi Kota Balikpapan. Yang ketiga, lakukan hal kecil yang dapat menyelamatkan anggrek hitam dan bekantan. Hal kecil yang perlu kita lakukan, yang pertama membuat poster tentang pentingnya pelestarian anggrek hitam dan bekantan. Yang kedua, melakukan penghijauan. Yang ketiga, mensosialisasikan bahayanya pembukaan lahan dengan cara membakar. Yang keempat, menjadi agen pelestarian lingkungan. Dan yang kelima, menjaga dan melestarikan lingkungan. Nah, anak-anak, jadi itu adalah kesimpulan dari materi kita untuk hari ini. Nah, anak-anak, sampai di sini materi pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Ibu ucapkan selamat belajar dan selamat beraktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Dadah.